Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan pagi hari ini. Bersama-sama kita akan bersekutu di dalam doa pagi kita. Mari kita tunduk kepala, kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa ketika kita menjalani hidup kita boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dialah yang menuntun hidup kita, yang memimpin dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita naikkan pujian Kaulah ya Tuhan, Surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, Surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Tak ku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka. Raja di sorga Engkau bagiku, harta abadi bahagia penuh. Bila saatnya telah ku menang, terimalah daku di surga cerlah. Apapun kini hendakku temui, Kaulah ya Tuhan, Surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, Surya hidupku. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini sekali lagi Engkau memberikan kami kesempatan menikmati hari yang baru, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami serahkan juga
Kalau saat ini bersama-sama kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan menaikkan pokok-pokok doa kami. Bilang Kau yang boleh memimpin, menyertai kami ya Tuhan, supaya sungguh kebenaran firman Tuhan boleh meneguhkan kami dan hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan doa pagi kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita seharusnya tidak menggoncangkan hati kita. Ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kita boleh tenang menjalaninya. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hari ini mari kita akan menaikkan pujian, Tenanglah Kini Hatiku. Ku
Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi kepadamu untuk setiap kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Sebentar bersama-sama kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Bilang Kau sendiri yang boleh berbicara kepada setiap kami, menyatakan isi hati-Mu ya Tuhan kepada kami, dan mampukan kami untuk memahami dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini kuat sekaligus lemah. Kuat sekaligus lemah. Kita akan bersama-sama membaca dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Matius 5 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam zaman sekarang ini persaingan begitu kuat. Siapa yang kuat, dia yang menang. Sebaliknya, mereka yang lemah itu akan kalah. Itu yang selalu didengung-dengungkan di telinga kita. Dan tanpa sadar, itu juga mempengaruhi di dalam perjalanan iman kita. Mungkin seringkali kita berpikir, semakin kita berusaha keras di dalam iman kita, maka kita akan menjadi pemenang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Kalau di dalam 2 minggu terakhir ini bersama-sama kita membaca dan diajak merenungkan khotbah di bukit, di dalam bagian ini kita boleh diingatkan oleh Yesus melalui khotbah di bukit bahwa bukan orang yang mengandalkan dirinya sendirilah yang akan menjadi orang yang kuat, tetapi justru orang yang betul-betul bergantung kepada Tuhan itu adalah orang yang diberkati, dan dialah yang mendapatkan kekuatan yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang kita baca hari ini juga boleh mengingatkan setiap kita bahwa orang yang lemah lembutlah yang akan memiliki bumi. Kata lemah lembut bukan berarti lemah, bukan berarti tidak bisa apa-apa dan bisa dimanfaatkan orang lain. Bukan. Lemah lembut di sini berarti adalah seseorang yang menundukkan keinginan dan kehendaknya kepada Tuhan. Dia tidak merespon hal-hal yang terjadi padanya dengan kemauannya sendiri atau emosinya sendiri, tetapi dia menyerahkan kepada Tuhan. Gambaran yang dipakai dari bahasa asli yang dipakai untuk lemah lembut adalah seperti seekor kuda yang kekuatannya itu sudah terlatih. Kuda yang terlatih memiliki kekuatan yang sama besar dengan kuda yang belum dilatih. Tetapi kekuatan itu boleh diarahkan untuk melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan pimpinan atau arahan dari pelatihnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita boleh membaca di dalam Alkitab, kita bisa dibukakan gambaran seorang yang lemah lembut itu di dalam Mazmur 37. Apa yang dilakukan orang yang lemah lembut hatinya dan orang yang tidak lemah lembut hatinya. Di dalam Mazmur 37, pemazmur menggambarkan bahwa ketika dia menghadapi satu situasi yang tidak sesuai dengan pemikiran pemahamannya, maka dia tidak marah atau dia tidak merespon dengan tanpa kendali, tetapi dia menaruhkan percayanya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur ini dikatakan bahwa dia orang yang lemah lembut itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan tetap melakukan yang baik. Bahkan di tengah-tengah segala situasi yang menurut dia itu tidak adil, dia percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala situasi yang dihadapinya, dan dia menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Dia tidak berhak melakukan penghakiman itu sendiri. Dan bagian selanjutnya dari ayat ini mengatakan merekalah yang akan mewarisi bumi, karena mereka adalah orang-orang yang diberkati. Artinya mereka mendapatkan janji-janji Tuhan yang cukup bagi mereka untuk menjalani kehidupan di bumi ini, bahkan kehidupan kekal yang sudah dijanjikan oleh Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Musa disebutkan sebagai orang yang paling lembut hatinya kalau kita membaca Bilangan 12 ayat 3, di mana di dalam konteks waktu itu Musa harus menghadapi ejekan Miriam dan Harun karena dia melakukan satu kesalahan mengambil perempuan Kus menjadi istrinya, dan Miriam Harun memprotes apakah Tuhan hanya berbicara melalui Musa. Di dalam kondisi demikian Musa tidak membalas, tetapi Tuhanlah yang boleh menyatakan kehendaknya kepada Miriam dan Harun. Dan kita tahu Miriam akhirnya mengalami penyakit kusta. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini kita juga boleh diingatkan. Mungkin ada situasi-situasi yang kita harus hadapi di dunia ini yang membuat kita geram, kesal. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita boleh menjadi orang-orang yang lemah lembut. Bukan orang yang bisa dimanfaatkan, bukan. Tetapi orang yang memberikan seluruh keberadaan, emosi hatinya, segala kuasa di dalam hidupnya kepada kendali Tuhan. Dan mengizinkan Tuhan yang menyatakan keadilannya. Mari Bapak Ibu, jika kita ingin mengalami berkat yang sejati, kita juga boleh mengambil sikap seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Kita betul-betul menjadi orang yang lembut hatinya, karena kita boleh menundukkan diri kita kepada kuasa Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menguatkan, meneguhkan kita. Tuhan memberkati. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita, mari kita bersama-sama menaikkan pujian Mampirlah Dengar Doaku. Kita meyakini bahwa setiap doa yang kita naikkan itu tidak lewat dari pendengaran Tuhan, telinga Tuhan. Dan hari ini mari kita bersama-sama memohon supaya sungguh Tuhan boleh menyandengkan telinganya kepada setiap seruan doa kita. Mampirlah dengar doaku.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini bersama-sama yang pertama kita akan menaikkan doa untuk kondisi pandemi COVID yang di dalam beberapa negara beberapa waktu ini meningkat dengan tajam. Kita berdoa untuk pemerintahan dari setiap negara dalam penanganan pandemi ini supaya mereka boleh mengambil kebijakan yang tepat sehingga sungguh pandemi ini boleh berlalu. Secara khusus kita juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kita, untuk gerakan pemberian vaksinasi boleh berjalan dengan baik dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa untuk rehabilitasi pasca bencana yang dialami di beberapa daerah di Indonesia. Kita berdoa supaya sungguh pemerintahan daerah juga boleh memikirkan penanganan yang tepat, bantuan yang diberikan juga boleh disalurkan dengan baik, dan bahkan kita mau mengingat untuk setiap korban yang mengalami baik itu gempa, badai, dan yang lainnya, supaya mereka juga boleh beroleh kekuatan di dalam Tuhan. Mereka boleh mendapatkan penghiburan dan pemulihan di dalam segala keadaan mereka. Mari kita berdoa untuk hal ini. Yang ketiga, kita berdoa untuk kerohanian jemaat. Masa-masa pandemi ini segala pelayanan mayoritas masih dijalankan secara online. Kita berdoa supaya sungguh di dalam segala keterbatasan kerohanian jemaat boleh semakin bertumbuh. Mereka juga boleh mendapatkan makanan rohani yang cukup melalui setiap pembinaan yang diberikan, juga setiap channel-channel yang disiapkan oleh gereja. Secara khusus kita berdoa untuk persiapan kalau beberapa waktu ini mulai akan dibuka ibadah onsite dengan jumlah jemaat yang terbatas. Kita berdoa supaya protokol kesehatan boleh dijalankan dengan baik dan setiap jemaat yang mengambil bagian juga boleh bertanggung jawab. Mereka juga boleh disegarkan imannya. Kita berdoa untuk setiap pelayan-pelayan yang mengambil bagian di dalam ibadah supaya mereka juga boleh memahami ini adalah pelayanan kepada Tuhan, dan mereka juga boleh terus mendapatkan kekuatan, kesehatan, perlindungan daripada Tuhan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Yang keempat, kita akan bersama-sama berdoa untuk pergumulan jemaat, baik di dalam kesulitan ekonomi, kelemahan tubuh, sakit penyakit, pergumulan pribadi, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mencari teman hidup, yang undur iman. Kita doakan setiap mereka. Kalau kita tahu, kita boleh sebutkan nama mereka pribadi lepas pribadi, supaya Tuhan sendiri yang boleh menjawab setiap seru doa mereka. Akan mereka boleh mengalami Tuhan secara pribadi di dalam setiap pergumulan mereka. Mereka melihat tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk menyatakan pertolongan di dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa untuk hal ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami, ini seru doa kami Tuhan. Kami tahu ada banyak hal yang tidak mampu kami lakukan Tuhan dengan kekuatan kami sendiri. Ada begitu banyak situasi yang di luar kendali kami. Tetapi satu hal yang menghibur kami, bahwa kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi Allah yang senantiasa boleh berkarya di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sekali lagi mau menaikkan seru doa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau mengerjakan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Ajar kepada kami ya Tuhan, menerima setiap rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan, nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan. Kami bersyukur untuk doa pagi yang boleh kami lakukan bersama-sama hari ini. Kau berkati kami. Kalau sebentar kami akan melanjutkan di dalam segala aktivitas kami, tanggung jawab kami. Tuhan yang memberkati kami. Tuhan yang juga boleh memimpin setiap langkah hidup kami.
supaya apapun yang kami katakan, kami pikirkan, bahkan kami lakukan Tuhan, semata-mata itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan Roh Kudus beserta dengan setiap kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.